dari model kerja secara umum maupun menurut ahli yang sering didengar selama ini. Model kerja adalah working capital, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional dalam jangka pendek. Model kerja terdiri dari seluruh aktiva lancar atau aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat atau biasanya dari satu tahun, seperti cash, piutang, persediaan, barang, dan investasi jangka pendek, serta liabilitas lancar atau hutang yang jatuh tempo dalam waktu singkat atau biasanya kurang dari 1 tahun, seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Model kerja sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan karena dana tersebut digunakan untuk membiayai pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, mengelola persediaan barang, dan menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Contoh perhitungan modal kerja. 1. Perhitungan modal kerja gross. Modal kerja gross dapat dihitung dengan cara menghitung total aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Misalnya perusahaan ABC memiliki cash sebesar 100 juta, piutang sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 200 juta, dan investasi jangka pendek sebesar 50 juta. Maka working capital gross perusahaan ABC adalah modal kerja gross sama dengan cash ditambah piutang ditambah persediaan barang ditambah investasi jangka pendek modal kerja gross sama dengan 100 juta ditambah 150 juta ditambah 200 juta ditambah 50 juta. Modal kerja gross berhasil adalah 500 juta. 2. Perhitungan modal kerja net. Modal kerja net dapat dihitung dengan cara mengurangkan total liabilitas lancar atau hutang jangka pendek dari total aktiva lancar. Misalnya, perusahaan ABC memiliki hutang usaha besar senilai 50 juta dan biaya yang masih harus dibayar sebesar 100 juta. Maka working capital net perusahaan ABC adalah modal kerja net sama dengan aktivitas lancar dikurang liabilitas lancar modal kerja net, atau cash ditambah piutang ditambah persediaan barang ditambah investasi jangka pendek dikurang hutang usaha ditambah biaya yang masih harus dibayar modal kerja net sama dengan 100 juta ditambah 150 juta ditambah 200 juta ditambah 50 juta dikurang 50 juta ditambah 100 juta modal kerja net sama dengan 300 juta dikurang 105 juta modal kerja net sama dengan 200 juta. Dalam contoh di atas, perusahaan ABC memiliki modal kerja gross sebesar 500 juta dan modal kerja net sebesar 200 juta. Jumlah modal kerja yang cukup penting untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan dan keseimbangan antara lancar dan hutang jangka pendek. Fungsi modal kerja dalam bisnis. 1. Menjaga likuiditas perusahaan. 2. Mengurangi resiko. 3. Mempercepat piutang. 4. Meningkatkan efisiensi operasional. 5. Mengoptimalkan penggunaan aset lancar. Jenis-jenis modal kerja. 1. Cash out atau uang tunai. Modal kerja yang paling liquid dan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. 2. Piutang. Dana yang diterima oleh perusahaan dari perjualan barang atau jasa yang belum dibayar oleh pelanggan. Working capital dari piutang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sebelumnya. 3. Persediaan. Merupakan barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Modal kerja dari persediaan dapat digunakan untuk membiayai pembelian bahan baku dan biaya produksi. 4. Investasi jangka pendek. Dana yang
diinvestasikan dalam bentuk surat berharga atau deposito dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Modal kerja dari investasi jangka pendek dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sebelum uang dari penjualan barang atau jasa diterima. Kelima, hutang usaha. Liabilitas atau hutang yang jatuh tempo dalam waktu singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dan pemasok atau kreditur lainnya. Modal kerja dari hutang usaha yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Keenam, biaya yang harus dibayar. Biaya yang belum dibayar oleh perusahaan seperti sewa, biaya listrik, biaya lainnya modal kerja, dan biaya yang masih harus dibayar dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sebelum uang dari penjualan barang atau jasa diterima. Itu ada 3. Yang pertama itu kebijakan konservatif, yang merupakan kebijakan yang dilakukan secara berhati-hati. Pada kebijakan konservatif ini, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana dari modal jangka panjang. Sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya dibelanjai dengan sumber daya jangka pendek. Yang kedua, ada kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Pendanaan jangka panjang dapat dilakukan dengan penerbitan surat hutang perusahaan melalui kebijakan ekspansi dan kebijakan korporasi yang strategis. Yang ketiga itu ada kebijakan moderat. Pada kebijakan ini, aktiva yang bersifat tetap yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja yang variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Kebijakan moderat ini mencerminkan kebijakan manajemen yang konservatif berjangka panjang. Sumber modal yang permanen seperti saham, sedangkan sumber modal kerja berjangka panjang yang lain adalah obligasi atau hutang dan jangka panjang. Pemilihan pembiayaan hutang jangka panjang perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat bunga yang harus dibebankan, jangka waktu kredit, besarnya pembiayaan hutang yang dibutuhkan, dan kemungkinan risiko yang dihadapi perusahaan di kemudian hari akan dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu pentingnya modal kerja. Beberapa alasan yang melatar belakangi pentingnya manajemen modal kerja bagi perusahaan. Yang pertama itu, aktiva memiliki jumlah yang cukup besar dibanding aktiva keseluruhannya. Yang kedua, untuk perusahaan kecil, hutang jangka panjang merupakan sumber pendanaan eksternal. Perusahaan mendapatkan sumber pendanaan jangka panjang. Dan yang ketiga itu manajer keuangan, dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Di sini juga ada fungsi manajemen modal kerja. Yang pertama itu menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnisnya atau makin besar modal kerja yang akan dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Dan yang kedua itu membantu memaksimumkan nilai perusahaan dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang menentukan kebutuhan modal kerja. Modal kerja itu terdapat 2 metode, yaitu metode keterikatan modal kerja dan metode perputaran modal kerja. Dalam metode keterikatan modal kerja terdapat 2 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, periode terikatnya modal kerja, dan yang kedua, proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka akan semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya.
dan metode perputaran modal kerja dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Yang kedua yaitu Dirjen Company adalah sebuah perusahaan yang memproduksi wajan teflon. Setiap harinya perusahaan sanggup memproduksi sebanyak 65 unit wajan teflon. Dalam 1 bulan kerja, perusahaan memiliki hari kerja sebanyak 25 hari. Berikut adalah biaya-biaya yang dibebankan. Bahan baku yaitu Rp12.000 per unit, bahan pembantu Rp7.000 per unit, TKL Rp9.000 per unit, dan BOP Rp550.000 per bulan. Biaya penjualan Rp1.700.000 per bulan. Company membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok 4 kali 24 jam sebelum barang diterima. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi adalah 3 hari. Wajan yang sudah jadi tersebut disimpan di dalam gudang selama 4 hari, dan penjualan secara kredit dilakukan selama 5 hari. Perusahaan menetapkan kas minimum sebesar Rp500.000. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah kebutuhan modal kerja perusahaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perputaran modal kerja dan juga manajemen modal kerja. Jadi, perputaran modal kerja itu diawali dari modal kerja, lalu pergi ke kegiatan usaha. Dari kegiatan usaha ini akan pergi ke barang ataupun jasa, dan dari barang ataupun jasa ini pergi ke penjualan, kemudian yang terakhir dari penjualan ini kembali lagi ke dalam modal kerja. Itu adalah perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja pada perusahaan dagang itu ada 2. Yang pertama, penjualan tunai. Penjualan tunai ini dimulai dari kas pertama, lalu pergi ke barang, dan dari barang pergi ke kas kedua. Dan juga ada penjualan kredit. Penjualan kredit ini dimulai dari kas pertama, lalu ke barang, dari barang pergi ke piutang, dan dari piutang pergi ke kas kedua. Itu adalah perputaran dari modal kerja pada perusahaan dagang. Yang kedua yang saya jelaskan di sini adalah manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja ini sangat penting karena merupakan dasar dari pengambilan keputusan terhadap beberapa hal. Yang pertama, tingkat optimal pada aktiva lancar. Perusahaan berupaya mengurangi tingkat investasi pada aktiva lancar, namun masih mampu mendukung penjualan. Hal ini meningkatkan pengembalian perusahaan pada total aktiva. Dan yang kedua yaitu memutuskan perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung investasi pada aktiva lancar. Itulah kedua dari materi saya, yaitu manajemen modal kerja.